Salam Jemaat tanggal 25 Mei tahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini 2025. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavian yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Penetua Yonatan sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Diakon Budi Alpianto SPD akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudara Alexander Kurniawan dan Saudari Astriani Yulinsia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Mail selaku petugas operator sound system. Bapak Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dengan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini tanggal 25 Mei 2025 sebagai berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Kamis 29 Mei 2025 waktu pukul 8.30 atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar, penetua, diakon, lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta pelayanan atau khotbah, Pendeta Oktavianti STH. Tugus, Bapak Diakon Juni Rumsa Karya. Song leader, Diakon Nerna Tutiasi dan Saudari Grisela Desmonda. Pemain keyboard atau musik Saudari Yuni Diana Angelika. Tata ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus surga. Nas Alkitab atau pembacaan Mazmur 40 ayat 1 yang ke-10, khotbah Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk sebagai berikut. Kolekte sekolah hari Minggu 87.500 ya. Persembahan syukur HUT ke-63 tahun Ibu Yusnai Rp150.000. Korban syukur HUT ke-62 tahun Ibu Merisa Rp200. Korban syukur HUT ke-18 Erena Mesila Apriani 100 ya. Korban syukur ultah ke-55 tahun Norowardi dan Sandika Rp1 Korban syukur pernikahan Amal Hilgurun dan Yimei yang ke-59 Rp200.000. Berita lain-lain. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan sebagai berikut. Akan dilaksanakan ibadah terbatas yaitu hari tanggal Selasa 27 Mei 2025. Waktu pukul 15 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat keluarga Naomi Lingkungan Pelayan 1. Tugas Penetua Sakura bersama dengan Penetua Diakon dan keluarga rumah tangga. Yang 2, untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di pelayanan 2 atas permintaan keluarga mohon ditunda. Yang 3, untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di pelayanan 3 atas keluarga diundurkan ke
tanggal 5 Juni 2025. Akan dilaksanakan ibadah kategori seksi pelayanan Bapak atau SPB pada hari tanggal 26 Mei 2025 waktu 18 WIB atau jam 6 sore. Tempat gedung gereja Betania Berimba. Petugas Bapak Yoram Pelta, keyboard atau musik Bapak Penetua Budi Alpede, song leader Bapak Penetua Yonatan SP, dan Bapak-Bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah kategori pelayanan perempuan atau pada hari ini, hari tanggal Minggu 25 Mei 2020 waktu 15.30 atau jam setengah 4 sore. Tempat keluarga Ibu Siti, tugas Penetua Nuryati, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti SK, kot atau musik Bapak Penetua Mardiampong Ibu Herna W. Uda, dan ibu-ibu SPR untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja atau pemuda SPRP yaitu pada hari tanggal Jumat 30 2000 waktu 18 WIB atau jam 6 sore. Tempat gedung gereja Betania Dewi Sapaat Pipa para persembahan grasio khotbah atau pendamping metode game dan untuk aja pemuda jemaat ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah suku selesainya pemugaran makam atau yang dipanggil apa disokan pun dan limsiokan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 30 2020 waktu atau jam 12 siang. Tempat keluarga Ruben dan lingkungan pelayanan 1. Dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Di Barinda kami warga jemaat bahwa kelas katekesis tahun 2025 dibuka kembali bagi pemuda-pemudi yang mau mengikuti kelas katekesis. Persilakan mendaftar dan mengambil formulir untuk pengisian data pribadi di sekretaris majelis. Dan pemberitahuan ini kami sampaikan. Nama-nama yang sudah masuk: Kesia Aristi Putri, Jeremy Marco NR, akan kepada yang terhormat Penetua Diakon Lingkungan 1, 2, dan 3 dan warga jemaat KE Barimba di tempat ibadah suku atau bukan. Yang akan dilaksanakan pada hari waktu 14 WIB Ruben dan lingkungan. Atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari kami yang mengundang Penyetan. Yayasan Pendidikan Kristen Majelis Pendidikan Kristen 82 miring YPK Mendatar MS Mawi 2 ring 05 2025. Lampiran 1. Perihal penerimaan siswa baru ajaran 2020 tahun ajaran 2025 dan 2026 mohon diinformasikan dan disosialisasikan
kepada yang terhormat PH Resort GKE Kapuas Seberang. Salam dalam kasih Tuhan Yesus dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya kita dapat beraktivitas sampai saat ini. Sehubungan tahun ajaran baru tahun 2025 dan tahun 2026, Sekolah Menengah Atas Kristen Evangelis atau SMK Evangelis di Banjarmasin dengan hormat dan kasih terus Yayasan Pendidikan Kristen mohon bantuan. Resort GKE berkenan menyampaikan informasi penerimaan siswa baru hampir jemaat ke wilayah resort untuk beberapa waktu ke depan. Mohon diinformasikan melalui berita jemaat dan memungkinkan mohon dibaca pada ibadah dan kegiatan. Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Pak Robi Daya Naki, Pendeta Rita Mariane Esti, Tahui Ketua Umum Majelis Aleh DK. Lampiran Surat Pengurus YPK MS nomor 72 YPK mendatar MS miring U tik Rumawi 205 ring 2025 tentang penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026. Mohon disosialisasikan, diinformasikan, jika memungkinkan dibacakan. Penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Menengah Atas Kristen Evangelis di Banjarmasin tahun ajaran 2025-2026, SMK Evangelis atau YPK Majelis GKE di Banjarmasin membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2025-2026. Kami berkomitmen memberikan pendidikan unggul dan berkarakter berlandaskan nilai Kristiani dengan dukungan fasilitas dan program pembinaan bagi para siswa. Berikut beberapa informasi sistem penerimaan. Program biaya siswa. A. Biaya siswa kurang mampu bagi siswa dengan keterbatasan ekonomi yang memiliki semangat belajar tinggi. B. Biaya siswa prestasi bagi siswa dengan capaian akademik atau non-akademik unggul. 3. Fasilitas rumah tinggal. Bagi siswa yang berasal dari luar kota Banjarmasin disediakan rumah tinggal yang akan didampingi oleh Karis Febria Margareta STH. 3. Pelajaran bahasa asing. Untuk memperluas wawasan global, menyediakan program bahasa Korea sebagai salah satu pelajaran bahasa asing, dibimbing langsung oleh MR Kim Tae-Wan dan Febrians. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Kepala Sekolah SMK Kristen Evangelis Marce Diana MPD dengan nomor HP 0812 5746 25 atau 0821 5424 1053. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk lagu pembuka dan memimpin ibadah yaitu Bapak Penutua. Shalom. Selamat berjumpa dalam ibadah minggu saat ini. Secara khusus dalam merayakan ulang tahun ke-75 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI memilih tema Kesatuan Tubuh Kristus yang Tangguh dan Relevan.
Tema ini menjadi harapan agar melalui ziarah ekumenis atau perjalanan bersama gereja-gereja di Indonesia menghadirkan dirinya sebagai kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan inilah yang dapat membuat gereja tangguh dalam menghadirkan kasih Allah yang hadir untuk menjawab berbagai pergumulan bangsa. Kita diingatkan akan peran Roh Kudus sebagai penolong. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Melalui pemahaman ini, kita perlu menyadari jika kekuatan untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus hanya berasal dari Roh Kudus. Dia pun yang membimbing gerejanya untuk melakukan misi dan pekerjaan Allah di dunia. Melalui bimbingan Roh Kudus, gereja juga ditolong untuk bergerak bagaikan roh yang dinamis demi menghadirkan kasih dan damai sejahtera Allah bagi dunia dan segala isinya. Kondisi ini bagaikan Paulus yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk pergi Makedonia. Jemaat kami. Marilah kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari Kidung Keesaan. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Sementara itu, pelayan Tuhan memasuki ruang. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah akan kemenangan, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Allah telah mengasihi dan memberkati kita. Dia telah menyinari kita dengan wajah-Nya. Jalan dan karya keselamatannya dikenal di bumi, di antara segala bangsa. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Biarlah bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah. Suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorak. Sebab Ia memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah akan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Biarlah bangsa-bangsa memuji Allah, karena Ia telah memberkati kita. Mari pujilah sorga, persembahan Allah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta.
pujian kekal bagi umat Tuhan, dulu kini selamanya, ajar sebab maha baik. Puji Dia, ya setianya ada. Pertolongan kita dari Allah Trinitas, Bapa dan Anak dan Roh. Amin. 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 Damai sejahtera bagi kamu. bagi Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau mengaruniakan kesempatan bagi kami untuk hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Sudah 75 tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia hadir sebagai arak-arakan ekumenis gereja di Indonesia. Disinilah kami diberjumpakan dengan saudara dan saudara dari timur ke barat, selatan ke utara, ragam denominasi dan tradisi, ragam budaya dan bahasa. Kami merayakan keberagaman sebagai anugerah. Kami merayakan perbedaan sebagai kekayaan. Karena itu, dengan penuh syukur kami berseru, baik dan indahnya karya. kami bersyukur kepadamu ya Allah, melalui persatuan yang Engkau karuniakan, melalui arak-arakan ekumenis ini, kami dapat saling memperkaya satu sama lain. Kami saling berbagi untuk melengkapi yang kuat dan yang lemah, yang tua dan yang muda. Kekayaan inilah yang menolong gereja untuk terus mengambil peran dalam karya Injil-Mu, dalam beragam aspek dan dimensi kehidupan, demi mewujudkan keadilan dan kebenaran. Karena itu, dengan penuh syukur, kami berseru, Baik dan indah. kami bersyukur kepadamu ya Allah, melalui persatuan yang Engkau karuniakan, melalui arak-arakan oikumenis ini. Kami selaku anggota tubuh Kristus saling bahu-membahu dan bergandengan tangan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Gereja pun dapat terus berkarya dan melaksanakan misi kerajaan Allah, meski menghadapi beragam krisis bangsa dan tantangan dunia yang tidak pernah berhenti. Karena itu dengan penuh syukur kami berseru, Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak minyak di kepala Harun turun ke jangkutan jubahnya, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana diperintahkan Tuhan, berkat-berkatnya dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh, betapa indahnya. berfirmanlah Allah kepada Nuh,
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gopi. Ya Allah, inilah kami yang berseru kepadamu di tengah laut kehidupan. Memohon belas kasihan-Mu untuk tidak membinasakan kami dan membiarkan kami di tengah-tengah gelombang samudra yang menakutkan. Dengar dan jawablah teriakan kami, ya Allah. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai meneru. Gelombang jalan lemas yang sulit ditempuh, penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan, tolonglah, Tuhan, padi kau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Ya Tuhan, kami mendengar banyak jeritan minta tolong di sekeliling kami, yang menangis karena menjadi korban perang, yang tidak dianggap karena diskriminasi, suku, agama, dan ras, yang tenggelam dalam kekacauan dan perpecahan yang mengancam persatuan. Kami memohon ampun atas ketidakpedulian kami. Kami melihat penderitaan mereka tetapi memilih untuk berdiam diri. Kami sering menolak untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Kami lebih suka hidup di tengah kenyamanan dan keamanan. Sementara saudara-saudari kami sedang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Kami telah lalai melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk menjaga perdamaian dan persatuan di tengah-tengah umat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menembus samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Ingatkan dunia yang habitat, gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat.
Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Ya Tuhan, Engkau telah mengirimkan Roh Kudus untuk memberikan kami umat-Mu masing-masing karunia untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Karunia untuk bernubuat, melayani dan mengajar, serta karunia untuk menasihati, memimpin dan berbelas kasih. Dengan pemberian-Mu, kami berusaha untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Namun, kami memohon ampun atas kegagalan kami yang tidak mengembangkan talenta dan potensi dalam diri kami dengan baik. Kami sering menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang kami untuk mengeksploitasi ciptaan-Mu. Kami lebih suka menyimpan dengki dan iri hati kepada sesama kami, serta memilih untuk bekerja sendiri, hingga melupakan tujuan mulia dari seluruh kerja keras kami di dunia ini, yakni persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat sedang berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dari Allah. Sebagaimana juga yang tertulis dalam Kejadian pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah. Oleh karena itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemuliaan bagi Bapa dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita membaca dan merenungkan sabda Allah. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus melewati nyanyian. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan kidung yang merdu. Roh Kudus terangi hati umat-Mu, agar memahami kitab yang kudus. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKI. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 67, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, dengan perikop nyanyian syukur karena segala berkat Allah.
Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Syukur kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Sebelum penyampaian firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-puji. Saudara-saudara, Bapak Ibu Tuhan, selamat pagi, Shalom. Di ulang tahun ke-75 Persekutuan Gereja kita bersama menghayati bagian firman Tuhan ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Dalam pembacaan ini saya minta partisipasi kita bergantian bacanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, 75 tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia kami rayakan hari ini. Mengumpulkan gereja-gereja, aras gereja dalam berbagai bagian suku, budaya, dan denominasi menjadi satu
dalam wadah PGI. Karena itu keberadaan kami warga GKI menjadi bagian yang penting sebagai bagian gereja di PGI. Karena itu biarlah kami boleh menghayati sukacita ini melewati bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mampu mengerti, memahami maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami melewati hamba-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami untuk kami juga dapat melakukan kehendak-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31. Dengan judul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia akan meninggalkan Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. waktu itulah bahwa aku dan kamu di dalam dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Yang bukan maka sebabnya kau hendak dan bukan kepada. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Kamu dengarkanlah dari melainkan Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam yang akan mengajarkan, akan mengingatkan, katakan, Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. berkata, hanya kamu mengasihi, kamu tentu akan bersyukur. Sebab Bapa lebih besar dari. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Dia tidak berkuasa, Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian pembacaan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita semua sering merasakan kegelisahan dalam hidup. Kita gelisah oleh banyak faktor. Bisa saja gelisah karena kita pada saat itu punya masalah beban yang berat.
Kita gelisah karena kita khawatir. Kita gelisah karena kita merasa ditinggalkan. Gelisah karena berbagai hal. Yang pasti saya yakin perasaan gelisah ini juga sering kita alami dan terjadi. Seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus dalam bacaan kita pada saat ini. Yesus mengetahui perasaan gelisah yang dialami oleh muridnya. Kenapa mereka gelisah? Karena mereka merasa ada satu perasaan kesepian yang akan mereka rasakan. Rasa kesepian memang sangatlah menyiksa bagi yang sedang ataupun pernah mengalami. Kita ingin mencurahkan isi seolah-olah ditinggal sendirian, seolah-olah terabaikan. Nah, Yesus mengetahui arti kesepian yang murid-muridnya alami saat dia tidak lagi hadir secara fisik di dunia ini. Kegelisahan para murid Yesus dirasakan saat Yesus berulang kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa tidak lama lagi ia akan berpisah dari murid-muridnya. Ini yang kita baca juga dalam pasal yang ke-14 di sini. Yesus berkata, "Aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Sehingga Thomas pun berkata pada Yesus, "Kemana engkau pergi?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus kepada muridnya perihal bahwa tidak lama lagi dia akan berpisah dari murid-muridnya ini, ternyata inilah yang akan membuat gelisah para murid. Karena apa? Karena selama itu mereka selalu bersama-sama dengan Yesus, guru mereka. Kemana Yesus pergi, di situ ada murid-murid Yesus berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, di pasal 14 ini boleh dikatakan sebagai suatu pesan perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Selain dia mengatakan bahwa ia akan pergi untuk menggenapi rencana Allah bagi dunia, yaitu misi penyelamatan dunia melewati pengorbanannya di kayu salib. Yesus juga memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya. Dan pesan-pesan itu membawa para murid untuk terus bisa menjalani hidup mereka, melanjutkan hidup mereka, dan tidak larut di dalam kegelisahan. Sehingga melewati nas ini, Yesus mengatakan beberapa hal yang menghibur mereka. Apa yang Yesus katakan? Yang pertama, Yesus mengatakan setelah kematiannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke sorga, murid-murid memang tidak akan dapat bertemu dengan Yesus secara, tetapi mereka akan terus dapat bertemu, akan terus dapat merasakan kehadiran Yesus di tengah mereka. Ketika murid-murid Yesus ini mau hidup berbakti untuk menuruti perintah yang sudah diajarkan oleh, apa perintah itu? Yaitu perintah supaya mereka hidup saling mengasihi. Ini adalah perintah Yesus kepada para murid. Maka ketika mereka melakukan itu, mereka juga akan merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, meskipun Yesus secara fisik. Dan ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri yang akan menyertai umatnya, yang akan menyertai murid-murid Yesus, bahkan juga yang akan menyertai kita di masa sekarang. Dia akan hadir di dalam Roh Kudus, menyertai umatnya dimanapun kita berada. Dan kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang tidak terbatas.
dan kasih Allah akan menyertai. Nah, ini adalah satu pengajaran yang luar biasa yang perlu didengar oleh para murid dan kita semua. Bahwa sejatinya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Meskipun ia sudah naik ke sorga, Kamis nanti akan, tetapi Yesus akan tetap hadir bersama-sama dengan umatnya melewati Roh Kudus, yang adalah rohnya sendiri yang akan tolong dan menyertai. Jadi dengan demikian para murid diingat supaya mereka tidak bersama-sama dengan. Ini juga mengingatkan kita akan pesan Yesus ketika ia mau naik ke surga. Yesus mengatakan, aku akan menyertaimu sampai akhir. Jadi Tuhan kuasanya akan di panjang hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus juga mau mengingatkan murid-muridnya. Di ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu. Artinya murid-murid tidak akan pernah berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan dunia ini. Yesus tidak meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu, artinya ia tidak membiarkan kita menjadi mangsa iblis ataupun kuasa apapun di luar Tuhan dalam hidup ini. Tapi ia akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita, sehingga kita tidak sendiri. Kita punya Bapa dan Ibu yang setia, yaitu Tuhan. Meskipun ayah dan ibu kandung kita meninggalkan kita dari dunia yang fana ini, dan Yesus menjadi Bapa dan Ibu yang sejati bagi kita. Sebagaimana seorang ayah, seorang ibu, ia akan terus mengasihi anak-anaknya. Itulah gambaran kasih Tuhan, kasih Yesus bagi kita umatnya yang adalah anak-anaknya. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan dan berjanji kepada para murid dan juga bagi kita, bahwa ia katakan dalam ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Ada perbedaan antara damai yang diberikan oleh dunia ini dengan damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Apa bedanya? Kalau di dalam dunia ini kita bisa memperoleh berbagai macam damai dari sumbernya masing-masing. Katakanlah manusia dapat memperoleh rasa damai dari dunia, misalnya melalui obat atau minuman yang mengandung alkohol, yang ia pikir bisa membuat hati. Atau manusia berpikir ia bisa memperoleh damai, uang yang banyak, uang bisa habis. Atau manusia berpikir melalui status. Padahal roda kehidupan itu berputar. Namanya orang berada di puncak. Ya, ikan menjadi di titik terendah. Ada kalanya orang yang hidupnya dalam titik terendah hidupnya tetapi ia naik. Roda bisa berputar. Ada juga yang berpikir manusia dapat memperoleh rasa damai melewati kekayaan melimpah. Tidak salah kita mencari itu untuk memberikan kebahagiaan bagi kita. Tetapi apa yang disediakan oleh dunia ini, semuanya semu belaka.
semuanya tidak kekal. Semuanya bisa habis. Bahkan bisa kembali dirampas. Semua apa yang disediakan oleh dunia yang kita pikir memberikan rasa damai, itu bukanlah damai yang sejati. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus, damai sejahtera yang diberikannya adalah damai sejahtera yang diberikan Yesus berdasarkan pada karya pengorbanannya, pada karya salib. Melewati jalan salib, Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Hubungan yang sudah rusak antara manusia dan Allah telah dipulihkan oleh Yesus. Maka dengan demikian kita dapat berhubungan langsung dengan Allah. Memanggil dia Bapa. Karena itu keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya melewati mendamaikan dirinya dengan kita dan Allah dalam karya pengorbanannya di kayu salib itu. Maka Yesus telah memberikan teladan yang sempurna bagi kita. Bagaimana Tuhan yang penuh kasih mengasihi kita dan tidak mengingat setiap pelanggaran dosa yang kita perbuat kita. Maka itu juga yang Tuhan Yesus mau kita memberlakukan dalam menjalani hidup kita dengan sama kita. Yaitu mengasihi itu tadi. Kasih yang sudah Tuhan Yesus ajar. Kasih yang mengampuni. Kasih yang mengorbankan diri. Saya mengasihi dia bukan karena dia mengasihi timbal balik. Tetapi saya mengasihi dia adalah keharusan. Karena saya mengasihi Tuhan. Maka dengan demikian ketika kita mampu hidup dalam kasih. Maka hati pun juga akan mampu damai sejahtera. Bapak Ibu, damai sejahtera sesuatu yang kita perlu dalam menjalani hidup ini. Dengan hati yang tenang, hati yang nyaman, hati yang damai, kita akan bersukacita menjalani hari-hari hidup ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus akan meninggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang dimaksud bukan merupakan jaminan bahwa murid-muridnya atau kita tidak akan mengalami badai kehidupan. Kita akan terus mengalami berbagai tantangan, pergumulan dalam hidup. Tetapi dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Menjadi sebuah janji bahwa ada kuasa di dalam Yesus. Damai sejahtera untuk dapat kita. Pergumulan itu akan terus ada datang. Tapi dengan kuasa dan damai sejahtera Kristus, kita akan mampu melewati badai kehidupan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini juga lewati bagian firman Tuhan ini, kita dibawa juga untuk merefleksikan berkenaan dengan hari ini kita merayakan 75 tahun usia PGI atau Persekutuan Gereja di Indonesia. PGI mempersatukan gereja-gereja, budaya, denominasi gereja yang berbeda yang ada di Indonesia ini dalam satu arak-arakan gerakan ekum. Kiranya melewati kita merefleksikan firman Tuhan hari ini dan juga ulang tahun PGI ke-75. Kita Gereja Kalimantan Evangelis GKE sebagai salah satu anggota PGI, bagian dari PGI. Kita juga ikut arak-arakan gerakan ekumenis ini. Menghargai perbedaan, mencintai gereja di mana kita bertumbuh dalam iman. Bahkan kita membuka diri untuk terus
boleh belajar segala hal yang baik untuk gereja kita. Kita bergandengan dalam kasih di lagu yang disampaikan. Bergandengan dalam satu hati sebagai bagian tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih sempurna. Semuanya sama karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Karena itu ketika kita bertumbuh dalam iman di GKI, kita juga bangga akan keberadaan kita. Kita bertumbuh gereja kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, PGI di usia ke-75 ini, kiranya diiringi doa-doa kita semakin diberkati Indonesia. Dan menjadi berkat bagi seluruh rakyat. PGI dirasakan dampaknya tengah-tengah dunia ini. Terlebih bagian tanggung jawab kita sebagai anggota PGI. Kita juga dirasakan gereja yang memberikan terang. Gereja yang memberikan dampak jadi berkat bagi orang. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati PGI, memberkati GKI. Roh Kudus Tuhan akan menyertai dan menyertai umatnya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Bersama gereja di sepanjang waktu dan tempat, dan bersama seluruh umat Allah dari generasi ke generasi, marilah kita menyatakan iman kita kepada Allah Trinitas menurut rumusan pengakuan iman Nikia Konstantinopel dengan hati dan mulut. Biarlah masing-masing kita berkata, kita percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kita percaya kepada satu Yesus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat. Hakikat dengan Sang Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadi. Untuk kita manusia dan untuk peserta. Ia turun dari sorga, menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius, yang menderita, yang pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, sesuai dengan isi, yang naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, yang akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Kita percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kita percaya kepada gereja yang kudus, am, dan rasul. Kita mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kita menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan. Persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita doa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang menganugerahkan perpanjangan usia bagi gerakan keagamaan gereja Indonesia. Kami memohon agar Engkau menolong gereja-gereja untuk senantiasa menjaga semangat, sekalipun banyak rintangan menghadang.
Jadikanlah kami rekan sekerjamu yang aktif, bernalar kritik, berbela rasa, serta sedia bersatu padu untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah di dunia demi kemuliaan nama-Mu. Kepadamu kami memohon. Allah yang maha bijaksana, Engkaulah yang bekerja di balik sejarah dinamika kehidupan bangsa dan sebagai gereja, kami meratapi berbagai masalah yang kami hadapi. Korupsi, pelecehan seksual, human trafficking, krisis literasi, krisis kekeluargaan, kriminalitas, dan bencana yang mewarnai berita hari-hari. Anugerahilah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa. Anugerahilah semangat nasionalisme bagi segenap rakyat untuk membangun bangsa Indonesia. Kepadamu, Allah yang maha mendengar, kami juga berdoa bagi Papua. Kiranya Engkau memberkati tanah Papua dengan kesulitan, memberkati udara Papua dengan nyiur yang menenangkan, dan memberkati air Papua dengan kesegaran, serta menyinari Papua dengan berkat. Hujanilah Papua dengan perdamaian, limpahilah Papua dengan keadilan, dan karuniakanlah Papua dengan kesejahteraan. Biarlah Papua menjadi mutiara bagi semua penghuninya. Kepadamu kami memohon. Allah yang Maha Kuasa, saat ini pun kami berdoa bagi sekalian kami jemaat-Mu, tiap keluarga kami, rumah tangga kami. Hadirlah Tuhan di seisi anggota keluarga rumah tangga kami, menolong, menopang, dan memberkati kami. Biarlah kami boleh menikmati rasa damai, rasa nyaman yang datang daripada Tuhan ketika kami menjalani hidup dalam keluarga dan rumah tangga. Kami pun juga menyerahkan segala bentuk usaha pekerjaan yang kami lakukan untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami. Apapun profesi yang kami lakukan saat ini, kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk melaksanakan tugas kerja dan karya. Sehingga yang kami lakukan itu boleh menjadi berkat, dan kami pun boleh menjadi saluran berkat. Allah Bapa di sorga, Engkau juga apa yang menjadi harapan, impian kami, rencana-rencana hidup. Kami letakkan semua ke dalam tangan. Kami juga mau serahkan segala bentuk pergumulan, kekhawatiran, tantangan, beban-beban berat yang kami alami pada saat ini. Kiranya dengan Roh-Mu yang kudus, nolong kami untuk kami dapat mampu melewati setiap kesulitan dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menjadi Bapa dan Ibu bagi kami, yang terus mengasihi kami dalam setiap keadaan. Anak-anak kami pun diberkati. Kiranya generasi-generasi kami menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang takut. Tolonglah kami setiap orang tua, agar kami boleh menjadi orang tua yang baik bagi generasi-generasi kami. Kami mampu memberikan teladan iman bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun. Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus jemaat GKE Batimba di tempat ini. Berkatilah persekutuan jemaat. Kiranya kasih Kristus senantiasa kami berlakukan dalam kami menjalani kehidupan dalam jemaat, dalam persekutuan. Lebih-lebih kami boleh menunjukkan terang kemuliaan Tuhan di mana kami mempermuliakan Tuhan.
Tuhan, pakai kami setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya Tuhan menyertai setiap pelayanan yang boleh dilakukan di gereja, di jemaat, melewati hamba Tuhan. Baik itu pendeta, penetua, minggu, karis penginjil, siapapun yang terlibat untuk melayani Tuhan. Bapa, demikian melewati pelayanan yang kami lakukan, semakin banyak orang yang mengaku Yesus Kristus. Bapa di sorga, berkati juga setiap penatal ada di kiranya program-program pelayanan, program pembangunan gereja dapat dilaksanakan karena pertolongan warga jemaat turut ambil bagian untuk mendukung pelayanan untuk gereja melewati dukungan baik itu dana, tenaga. Demikian warga jemaat-Mu akan terus bersyukur lewati dan memberi yang terbaik untuk mendukung pelayanan untuk Tuhan. Dengan memberi tidak berkekurangan, tapi semakin kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul dengan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh. Didoakan mereka ya, kiranya mereka tetap memiliki pengharapan, tetap bersemangat menjalani kehidupan, dan juga tidak mudah putus asa ketika menghadapi. Kami berdoa bagi Bapak Yuberi Ejo yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjar. Kami berdoa bagi saudara kami PB Hari Setia pasca kecelakaan. Kami berdoa bagi saudara Rumbun Sandi yang akan menjalani operasi. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan menjamah mereka, memberikan keputusan melewati pengobatan. Tuhan berkenan memakai timpar obat, bahkan makanan, minuman, sehingga melewati itu mereka, keadaan mereka semakin baik, dipulihkan. Tidak ada yang mustahil di hadapan. Dan Engkau dokter, Engkau berikanlah kepada yang gembira, terus menikmati Tuhan ini, damai sejahtera. Mereka akan terus menjalani hidup dengan baik. Allah Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bersukacita atas kelahiran, atas ulang tahun kelahiran, maupun juga ulang tahun. Bahkan mereka untuk Ibu Yusnai yang berulang tahun ke-63. Untuk Ibu Merisa yang berulang tahun ke-62. Untuk anak kami Erena Meisila Apria yang berulang tahun. Untuk Ibu Nurawarni yang berulang tahun. Untuk anak kami Meisinta Cantik yang berulang tahun. Untuk anak kami Sandika Meyane yang berulang tahun. Bahkan pasangan Amalhil Gurun dan Yimen yang merayakan ulang tahun Allah Bapa di sorga, mereka bersukacita atas pertambahan usia dan usia. Itu semua adalah berkat dalam. Kiranya akan berkenan atas ucapan melewati dan selalu memberkati hidup mereka, tidak pernah meninggalkan mereka sedetik, memelihara mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga dalam menjalani hari-hari mereka dan menjalani kehidupan keluarga rumah tangga. Bahkan lebih-lebih Tuhan berkat-Mu dalam segala usaha, dalam rencana-rencana hidup, dalam gumul dan juang, dalam mereka menggapai
masa depan dan harapan mereka tentang mereka sungguh percaya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati saudara-saudara. Demikian juga Allah Bapa di sorga, kita turut bersukacita dan bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan bagi saudara, yang mana Tuhan juga boleh berkenan memberikan yang terbaik, tepat pada waktu, indah pada waktu, menurut cara. Saudara-saudara kami yang bersukacita lulus tes KK maupun juga tes, kita akan bersiap-siap menjalani tugas negara sebagai AS. Biarlah Bapa, Engkau melengkapi dengan damai berkat Tuhan yang boleh hadir dalam. Kami juga berdoa untuk saudara kami Yapina atas pekerjaannya sebagai. Kiranya Tuhan melimpahkan dia berkat, memampukan dia menjalani tugas tanggung jawabnya dalam rasa tanggung jawab apa yang, dan Tuhan menyertai langkah-langkah hidupnya dan keluarga dan rumah tangganya. Hatilah ia dalam tugas. Demikian juga saudara-saudara mungkin belum berhasil dalam tes P3. Kami percaya Tuhan merancangkan masa depan yang indah bagi mereka. Dan Tuhan akan berikan pada waktu menurut waktu. Kami boleh berencana, tapi rencana Tuhan yang boleh jadi. Namun kami percaya apa yang Tuhan rancangkan untuk hidup kami jauh lebih baik dari apa yang Tuhan yang memelihara dan mengatur seluruh hidup kami dan masa depan. Demikian juga untuk masa depan anak-anak kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara. Pemerintah kami, para pemimpin, tangan kasih penyertaan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah permohonan doa yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di ini makanan, dan ampun kami akan seperti kami salah kepada, dan janganlah membawa kami, tapi lepaskan kami. Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah memberikan persembahan sebagai tanda syukur dan pemberian diri kita kepada, untuk dipakai olehnya bagi kemuliaannya. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk persembahan-persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa sebelum menyerahkan persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Allah, kehidupan yang Kau anugerahkan tidak pernah dapat sebanding dengan persembahan kami. Namun kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami kumpulkan. Dalam ketulusan dan sukacita, kiranya Engkau memakai persembahan ini sebagai pembangunan tubuh Kristus dan perwujudan misi-Mu di dunia. Kuduskanlah persembahan kami, terlebih diri kami, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi-Mu, bagi seluruh cipta. Terpujilah Engkau, ya Allah, persekutuan melalui Kristus, Tuhan dan Gembala kami telah berdoa. Sementara persembahan dikumpulkan, marilah kita puji nama Tuhan dengan kidung kesaan. Satu di dalam Tuhan.
Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan padaku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita kembali ke bait 1. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga akan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah pertolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah. Kiranya Allah Bapa Sang Kasih menggerakkanmu untuk terus mengasihi dan mewujudkan kesatuan di dalam keberagaman. Kiranya Yesus Kristus Sang Juru Selamat
menginspirasimu melalui jalan salibnya, untuk setia berkarya di dunia yang selalu berubah. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong membimbingmu untuk mengerjakan karya misi Allah, mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi seluruh ciptaan. Allah Trinitas Maha Mulia, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang adalah ibu dari semua ciptaan, memberkati dan menyertaimu sekarang dan selama-lamanya. Amin.